Pernah dengar nggak soal sebuah senjata yang konon bisa menentukan nasib sebuah kerajaan? Nah, di Jawa kuno, ada sebuah kutukan legendaris yang katanya memakan korban 7 turunan raja. Dalam penelusuran kali ini, kita akan coba bongkar misteri ini. Ini beneran fakta sejarah yang brutal atau jangan-jangan ini cuma propaganda politik paling jenius yang pernah ada ya? Yuk kita cari tahu. Nah, ini dia sumber masalahnya. Sebuah kutukan yang terucap dari kemarahan seorang empuh sakti, Empuh Gandring. Kata-kata ini bukan ancaman biasa loh. Ini adalah sebuah ramalan. Ramalan berdarah yang akan terus menghantui sampai 7 generasi. Dan semuanya dimulai dari orang yang memesan keris itu sendiri, Ken Arok. Satu kalimat yang menjadi awal dari drama panjang sebuah dinasti. Ini dia pertanyaan intinya. Kita mau percaya yang mana nih? Di satu sisi, ada cerita supranatural soal keris sakti yang haus darah. Tapi, di sisi lain, ada kemungkinan besar kalau di balik semua ini ada agenda politik yang jauh lebih nyata dan terus terang lebih kejam. Yuk kita coba jadi detektif sejarah bareng-bareng buat memecahkan kasus ini. Oke, supaya kita paham, kita harus coba berpikir seperti orang Jawa kuno. Di masa itu ya, batas antara dunia nyata sama dunia gaib itu tipis banget. Jadi yang namanya sumpah atau kutukan, itu bukan sekadar omong kosong. Itu dianggap sebagai kekuatan nyata, kekuatan yang bisa meruntuhkan kerajaan dan menentukan takdir seorang raja. Tapi jangan salah ya, ini bukan sekedar dongeng pengantar tidur. Di inti setiap legenda kutukan ini, polanya selalu sama. Ada perebutan kekuasaan yang brutal, ada pengkhianatan yang menyakitkan, terus dibumbuin sama sentuhan supranatural biar kedengarannya agung dan sah. Cerita-cerita ini nempel banget sama politik suksesi kerajaan. Oke, sekarang kita fokus ke kasus utamanya. Kutukan paling terkenal dan mungkin paling berdarah dalam sejarah Jawa. Ini adalah kisah tentang ambisi, pembunuhan, dan sebuah senjata yang akhirnya jadi legenda. Coba lihat lini masa yang mengerikan ini. Dimulai tahun 1222, Ken Arok jadi korban pertama, dibunuh sama anak tirinya. 5 tahun kemudian, giliran Anusapati, dibunuh sama saudara tirinya. Terus Toh Jaya. Polanya kelihatan jelas kan? Pembunuhan di dalam lingkaran keluarga yang terus berlanjut. Seolah-olah si keris beneran nagih janji darahnya. Setiap kematian jadi mata rantai baru yang menyambung kutukan itu. Tapi, sebentar. Apa iya ini beneran kerjaan kekuatan gaib? Atau jangan-jangan ada penjelasan yang lebih masuk akal? Oke, sekarang coba kita geser sedikit sudut pandangnya. Kita lepas dulu kacamata mistis kita, dan kita pakai kacamata seorang sejarawan. Karena bisa jadi di balik semua ini ada cerita tentang ambisi manusia dan strategi politik yang dingin. Disinilah kita bisa lihat dua sisi koinnya. Versi mitos bilang ini soal takdir, sihir, dan senjata magis. Tapi analisis sejarah nunjukin kenyataan yang lebih pahit. Ini adalah serangkaian pembunuhan berencana karena alasan politik. Jadi kutukan itu sebenarnya bukan kekuatan gaib, tapi sebuah narasi, sebuah cerita yang dirancang dengan sangat cerdas untuk menutupi jejak kejahatan dan membenarkan perebutan kekuasaan. Dan ternyata, kisah Ken Arok ini bukan satu-satunya. Ini adalah bagian dari sebuah pola, semacam resep yang kayaknya dipakai berulang kali dalam sejarah politik Jawa. Resep untuk mengubah pembunuhan menjadi takdir. Yuk kita bedah resepnya. Resepnya tuh sederhana tapi jitu banget. Pertama, ada krisis politik. Kedua, muncul penguasa baru dari krisis itu. Ketiga, dan ini yang paling penting, diciptakanlah sebuah cerita, kisah kutukan. Nah, cerita inilah yang jadi pembenaran, seolah bilang raja yang lama itu turun emang udah takdirnya, dan raja baru ini yang berhak. Ini formula jitu buat mengubah pemberontak jadi pahlawan yang ditakdirkan. Jadi, poin pentingnya sekarang adalah kenapa sih mitos-mitos kayak gini bisa efektif banget? Kenapa bisa bertahan sampai ratusan tahun? Sebenarnya, apa sih kekuatan dari sebuah cerita kutukan? Jawabannya ada di satu kata ini, legitimasi. Simpelnya, ini adalah keyakinan rakyat kalau seorang penguasa itu memang berhak memerintah. Di zaman dulu kan belum ada pemilu ya. Terus gimana cara dapetnya? Ya salah satunya dengan menciptakan cerita. Mitos dan kutukan itu cara paling ampuh buat bilang, saya naik tahta bukan karena merebut, tapi karena takdir yang memilih saya. Jadi pada dasarnya, kutukan itu bukan soal sihir, tapi soal psikologi massa. Dia jadi semacam instrumen kekuasaan yang bisa mengubah pembunuhan politik yang kejam menjadi takdir ilahi. Bisa dibilang, ini adalah kerjaan tim humas politik paling efektif di zamannya, sebuah propaganda kuno yang sangat-sangat jenius. Jadi, ya kutukan keris mungkin sudah jadi cerita masa lalu.
Tapi penggunaan narasi untuk membentuk dan melegitimasi kekuasaan itu nggak akan pernah hilang. Pertanyaannya sekarang buat kita renungkan adalah, mitos-mitos modern apa, cerita-cerita apa yang tanpa sadar kita terima sebagai kebenaran tentang para pemimpin dan kekuasaan hari ini? Jawabannya mungkin lebih dekat dari yang kita bayangkan. Terima kasih sudah menyimak.